Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in. Ikhwafidin rahimakumullah, berjumpa kembali dengan channel kita di sini. Bahwasanya pada hari ini kita kembali membuat video reaksi berkenaan dengan kondisi umat muslim yang hari ini yang setiap tahunnya sempat viral tentang dua kondisi tarawih yang dilaksanakan. Yang pertama itu adalah kondisi di mana mereka melakukan di atas kapal, justru mereka melakukannya dengan baik. Kemudian yang kedua, kondisi di mana yang mereka sholat di masjid, justru mereka melakukan dengan bacaan yang cepat dan gerakan yang cepat, atau yang disebut juga dengan tarawih kilat. Ikhwafidin rahimakumullah, bagaimanakah kita memandang akan dua kondisi ini? Seperti halnya yang telah kita saksikan di dalam video yang telah kita tampilkan di awal YouTube ini. Ikhwafidin rahimakumullah, paling tidak ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mukmin yang mana mereka itu khusyuk di dalam solatnya. Ini dianggap oleh Allah orang beruntung yang mana mereka itu khusyuk di dalam solatnya. Nah, ketika kita mendapatkan kondisi orang yang bersegera, yang gerakannya cepat, yang bacanya cepat seperti yang kita lihat dalam kondisi tarawih yang begitu ngebut, apakah di sana kita akan memperoleh yang namanya khusyuk? Tentu ini kita tidak akan memperoleh khusyuk di sana. Artinya ketika Allah berfirman telah beruntung orang-orang yang mukmin yang mana mereka itu salatnya khusyuk, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung kata Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak khusyuk salatnya mereka termasuk orang merugi. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan secara berlahan-lahan. Ketika seseorang sholat, ketika kita melakukan sholat, pasti kita membacakan ayat Allah. Pasti kita di dalam sholat itu membaca Al-Quran. Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Kemudian setelah Al-Fatihah membaca ayat yang lain. Nah, ketika membaca ayat tersebut, perintah Allah apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara berlahan-lahan. Dalam kondisi salat tarawih yang nyebut seperti itu, apakah terdapat di sana yang namanya tartil? Tentu ini tidak. Maka para ulama telah sepakat bahwasanya makruh hukumnya membaca Al-Quran, membaca dengan cepat. Dan kalau memang bacaannya itu masih tidak merubah, artinya tidak merubah akan maknanya, maka itu adalah makruh. Ya, kenapa para ulama mengatakan makruh? Karena ini mengabaikan yang namanya tartil. Makanya hukumnya makruh. Dan apabila dengan bacaan cepat itu bisa merubah makna, maka justru menurut ulama tajwid, maka justru ini menimbulkan dosa. Man lam yujawidil Qur'an athimu. Siapa saja yang tidak membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, maka ia berdosa, kata menurut para ulama-ulama tajwid. Ini yang kedua. Kemudian
Yang ketiga, sebagaimana yang di dalam disampaikan oleh Abu Hurairah di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 397, di sana dikatakan bahwasanya ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka di sana ada sebuah interaksi antara hamba dengan Khaliknya. Ketika seorang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ketika itu Allah menjawab, hambaku telah memujiku, hambaku sedang mengujiku. Ada dua, apa adanya terjadinya antara seorang hamba dengan Allah itu dialog. Dialog antara seorang hamba dengan Khaliknya. Ini yang ketiga, artinya ketika dibaca secara tepat, secara cepat, maka tidak ada interaksi ini terjadi. Maka ketika kita sholat itu sungguhnya kita berhadapan dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Kalau kita baca dengan cepat, ini telah menyalahi yang namanya adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kemudian yang keempat, ada hadis dari Rasulullah SAW juga yang dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, hadis nomor 395, bahwa ketika ada seorang memasuki masjid, kemudian dia melakukan sholat, kemudian dia menyampaikan salam kepada Rasulullah, kata Rasulullah, arji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah sholat, sungguh engkau belum sholat. Kemudian orang ini kembali sholat. Sampai ini 3 kali Rasulullah menyuruh dia kembali untuk mengulang sholatnya. Kemudian orang ini mengatakan, saya telah berbuat sholat yang terbaik Rasulullah, maka ajarkanlah aku yang lebih baik daripada itu. Kata Rasulullah SAW, di sana sempurnakan tumak ninanya. Ketika sholat ngebut yang seperti kita lihat tadi, apakah itu ada tumak ninah? Sementara tumak ninah termasuk salah satu dari arkanus sholat, dari rukun-rukunnya sholat. Kalau tumak ninah tidak dilaksanakan, maka hilang salah satu rukun dari sholat tersebut, maka sholatnya tidak sah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai sebuah kesimpulan bahwasanya sholat yang ngebut seperti yang kita lihat yang selalu viral di setiap tahunnya, maka sebuah kesimpulan bahwa sholat tersebut dilarang dalam agama, tidak seperti itu. Kalau kedapatan seperti itu, maka lebih baik cari kepada tempat yang lain dengan alasan yang telah kita kemukakan tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.